Oke, bismillah ya. Slow living. Slow living itu, ini kalau dari bukunya ya, maknanya secara umum filosofi hidup yang menekankan pentingnya memperlambat ritme untuk menikmati momen, mendalami pengalaman, dan menghargai kualitas daripada kuantitas dalam segala aspek kehidupan. Jadi karena memang peradaban kita hari ini agak terlalu cepat, ada pentingnya kita lambatkan sedikit. Nanti di bagian bukunya yang lain beliau bilang begini, slow living itu satu revolusi budaya yang menentang anggapan bahwa lebih cepat selalu lebih baik. Jadi jangan didefinisikan cepat pasti lebih baik. Filosofi slow, kata Honore, bukan tentang melakukan segala sesuatu dengan kecepatan lambat. Jadi meskipun begitu bukan kok terus ayo kalau begitu berlambat-lambat, bukan itu. Tetapi berusaha melakukan segala sesuatu dengan kecepatan yang tepat. Jadi karena sebelumnya kita terlalu cepat, fast culture, kan perlu diperlambat. Diperlambat itu biar ketemu ritmenya yang pas. Jadi targetnya bukan berlambat-lambat, tapi menemukan ritme yang tepat, yang pas. Karena kemarin terlalu cepat. Jadi slow living itu bukan hidup yang santai-santai, males-males, nge-slow saja. Tidak begitu, tapi hidup yang tepat kecepatannya. Kata Honore, menikmati jam dan menit daripada sekedar menghitungnya. Kita selama ini kan lebih banyak menghitung waktu, bukan menikmati waktu. Sudah berapa jam ngaji kita ini? Wah, kurang berapa menit lagi ya. Saya kok rasanya sudah tidak betah ini. Saya kan, kamu tidak bisa menikmati momen, kamu menghitung waktu tiap hari. Wah, sudah kuliah semester 2 sekarang atau semester 3 sekarang, berarti kurang 2 tahun 3 bulan. Kamu ngitung waktu terus. Wah, usia saya sekarang sudah 20, 5 tahun lagi berarti nanti ditanya kapan nikah ini mesti. Karena kamu ngitung waktu. Kamu tidak bisa menikmati waktu yang kamu lakukan selama ini menghitung waktu. Dan itu menyiksa. Tidak enak menghitung waktu itu. Nah, slow living filosofinya apa? Menikmati waktu, jam dan menit daripada sekedar menghitungnya. Melakukan segala sesuatu sebaik mungkin, bukan secepat mungkin. Filosofi ini tentang kualitas, bukan kuantitas dalam segala hal. Mulai dari pekerjaan, makanan, hingga mengasuh anak. Jadi ini beliau ingin semacam revolusi. Yuk manusia mulai ngerem, manusia mulai melambatkan diri. Jangan terlalu cepat, terlalu ambisius, itu merusak. Nah, maka kalau kita rumuskan lagi ya, mari kita luruskan ada beberapa miskonsepsi, awas keliru. Yang pertama, slow living bukan berarti malas. Awas keliru ya, karena kadang-kadang kalian memaknai slow Pak, makanya saya tidak lulus kuliah sampai semester 14, tidak apa-apa Pak, saya slow prinsipnya Pak, bukan itu. Jadi slow itu lebih hidup efektif, mengalokasikan waktu untuk hal yang memang fokus, yang memang prioritas, yang memang cocok.
Jadi bukan males. Jadi slow living ini tidak untuk yang males, tapi untuk yang terlalu cepat, untuk mengurangi kecepatannya. Ya meskipun ada yang bilang, tapi males itu kadang-kadang penting loh Pak. Nah, ya. Ada satu buku yang menjelaskan begini, alhamdulillah masih ada orang males. Paling tidak ada orang yang tidak ikut menyumbang kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Iya, kemarin kan kita belajar ekologi bulan lalu itu betapa agresifnya manusia karena ambisinya, cita-citanya, keinginannya terus bikin kerusakan ini, kerusakan itu. Nah, paling tidak orang males itu tidak ikut andil merusak dunia ini. Wong dia ndak ngapa-ngapain kok. Itu jasanya paling ndak itu ya. Oke. Meskipun jangan kamu pakai alasan, nanti ini dipakai alasan, Pak. Saya males itu ya mending, Pak. Saya ndak ikut andil ngerusak gitu. Oke, jadi slow living bukan berarti males. Yang kedua, slow living bukan berarti menunda. Waktunya kerja ya kerja saja, tapi ngerti ritmenya. Jangan tergesa-gesa. Juga jangan ditunda. Kalau memang sudah waktunya action, action. Kita pilih yang paling cocok, waktu yang paling tepat, durasi yang paling sesuai untuk kita. Kita tahu kapan dikerjakan, kapan istirahat. Jadi bukan menunda. Dan juga bukan, nanti ada yang bilang slow living itu kan mungkin gaya hidup cocoknya ya di pedesaan-pedesaan, Pak, daerah dalam. Ini gaya hidup yang penting untuk semua orang. Siapapun perlu gaya hidup yang tepat seperti ini, kata Honor. Di kota maupun di desa. Jadi kalau dulu kesannya yang nge-slow itu orang desa, ya mungkin orang desa sudah menjalankan serba sedikit konsep slow living ini. Bisa menikmati hidup, bisa mindful. Harusnya gaya di desa menulari yang kota. Tapi kan sekarang kebalikannya, gaya kota nular ke desa. Orang desa sekarang tidak kalah ambisius, tidak kalah kemerungsungnya dengan orang kota, tidak kalah fastnya peradabannya. Kalau tidak percaya kalian nanti yang kuliah di sini waktu pulang kampung mesti kaget-kaget. Perubahannya cepat juga di desa kita itu. Nah, jadi ini tidak desa, tidak kota. Jadi tidak hanya untuk negara maju, tapi juga untuk kita. Kita kan sebenarnya juga sudah maju ya. Insya Allah. Iya kan, harus optimis kita. Baik, jadi ini miskonsepsi. Banyak yang salah paham terhadap slow living. Bukan malas, bukan menunda-nunda, juga bukan cocoknya di pedesaan saja. Kata Karl Honore, bersikap lambat berarti mengendalikan ritme hidup sendiri. Engkaulah yang memutuskan berapa cepat harus melangkah dalam konteks apapun. Jika hari ini aku ingin melangkah cepat, aku akan melangkah cepat. Jika besok aku ingin melangkah lambat, aku akan melangkah lambat. Yang kita perjuangkan adalah hak untuk menentukan tempo sendiri. Kita yang tahu siapa diri kita, kapan kita kuat, sejauh mana kita mampu, kapan kita harus istirahat. Kita kan yang tahu. Ayo kita putuskan, kita tentukan sendiri. Jangan mau dijajah, diarahkan, diatur tanpa kita pertimbangkan daya dan kekuatan kita. Ini yang diinginkan oleh Honore. Inilah nanti yang disebut slow living. Oke, kita lanjutkan. Sekarang prinsip-prinsipnya. Dari buku-bukunya Honore, kalau saya simpulkan, setidaknya ada 10 prinsip
pokok dari slow living. Jadi kalau kalian ingin hidup yang slow, perhatikan 10 ini. Yang pertama, kesadaran. Yang tadi kita sebut mindful tadi. Mari hidup secara sadar. Untuk yang pertama ini ya kita banyak belajar misalnya dari Socrates tentang self-awareness, tuntutan untuk mengenali diri, menyadari diri. Siapa aku? Apa kelemahan-kelebihanku? Aku tipe orang yang seperti apa? Ini kesadaran-kesadaran diri. Di situ nanti kita bisa ngukur, oh saya mampunya sejauh ini. Kalau kerja fisik seperti ini ya saya bisanya yang selevel ini dan seterusnya. Jadi ini yang pertama, kesadaran. Yang kedua, keseimbangan. Jadi slow living itu seimbang. Jangan fokus nyari kesenangan fisik saja, lupa kepuasan batin kita. Atau mengejar ambisi kepuasan batin saja, lupa kesehatan fisik kita. Harus seimbang. Pikiran, mental kita, jasmani kita, rohani kita itu harus seimbang. Semuanya kita urusi dengan baik. Jadi kalau dalam agama ditambahi lagi ya dunia ya akhiratnya. Harus seimbang. Ini kunci kedua. Jadi kalian merasa, Pak saya ritmenya tepat Pak, tapi kamu yang diurusi hanya urusan kesenangan materi saja, ya masih belum seimbang. Prinsip kedua, keseimbangan. Kemudian prinsip ketiga, kualitas di atas kuantitas. Awas jangan keliru, kuantitas itu untuk mendukung kualitas. Jadi jangan fokus di kuantitasnya, tapi fokus di kualitasnya. Kadang-kadang kita beraktivitas sebentar tapi dalam itu lebih berkualitas daripada banyak tapi dangkal. Yang tadi banyak contohnya ya. Jadi bagaimana ketika terlalu fokus pada kuantitas kita mengabaikan kualitas. Lebih melihat yang konkret-konkret, lupa bahwa ada yang di-upgrade kualitasnya. Kemudian menghargai proses bukan hanya hasil. Ya tadi rumusnya tadi ya sudah saya sebut. Apa-apa itu ya ada prosesnya, tidak ada yang instan. Kali yang ini apa saja ada prosesnya. Apapun itu, kuliahkah, belajarkah, menikahkah, hidup bermasyarakatKah, ada prosesnya. Mungkin kalian kemarin kaget misalnya baru dari kampung masuk ke Jogja, selama ini hidup di rumah saja sih, tidak pernah bermasyarakat, yang bermasyarakat orang tuamu. Sekarang kamu mandiri harus bermasyarakat sendiri. Itu mungkin ya kaget. Tapi ada proses. Jangan drop dulu, ada prosesnya. Yang baru nikah mungkin juga kaget. Kemarin hidup sendiri, sekarang bersama, ada pasangannya. Itu mungkin ya penyesuaiannya panjang, ada proses. Jangan baru nikah 2 hari sudah sambat nyari konsultan. Belum. Yang membayangkan sakinah mawaddah warohmah ya tidak bisa instan. Ada prosesnya. Beradaptasi dulu, sering menyesuaikan dulu. Apa-apa ada prosesnya. Jadi itu prinsipnya slow living. Jadi ayo kalian bisalah menikmati proses, tidak sekedar mencapai hasil. Kalau kalian bisa menikmati proses, insya Allah hasilnya bisa tercapai. Tapi kalau kalian tidak sabar mengikuti proses, kemungkinan hasilnya juga tidak bisa kalian raih. Kemudian tadi ya ada ritme alami. Pahami ritme hidupmu.
Memang yang awal tadi kesadaran jadi kuncinya. Jadi jangan lupa kita ini ada ritmenya. Kapan kerja, kapan istirahat, ada ritmenya. Di titik mana kalian mulai lelah, mungkin saatnya kalian mengurangi banyak kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian kesederhanaan, simplicity. Sederhananya konsep simplicity itu jangan memasukkan, melibatkan, nambah-nambah aktivitas kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan dirimu atau tujuan-tujuanmu. Kadang-kadang kita itu nyari masalah sehingga hidup kita jadi kompleks, jadi ruwet. Bukan beban kita ikut-ikutan komen misalnya, terus dibantah orang, kita ngamuk jadi rame. Itu nyari masalah. Seperti kata Lao Tzu itu ya. Jadi hidup kita itu simple, tapi kita yang bikin ruwet sendiri. Ayo kita hidup simple saja, to the point saja, kita nikmati prosesnya. Yang tidak penting, posisikan sebagai tidak penting. Yang sekunder ditaruh di sekunder, yang tersier ditaruh di tersier. Biar tidak ruwet. Kalian pilahlah tadi ya, ini kebutuhan, ini cuma keinginan. Jadi yang kebutuhan diutamakan, yang keinginan kalau bisa dipenuhi ya dipenuhi. Ini kayak kita waktu belajar Epikuros di minggu pertama bulan ini. Kemudian keberlanjutan, perhatikan aspek keberlanjutan ini. Ya tentu saja pertama-tama keberlanjutan ekosistem lingkungan kita. Kemudian perhatikan juga keberlanjutan kita, kesehatan kita, dan seterusnya. Kemudian ada prinsip lagi, mari kita bisa mengontrol waktu, bukan dikontrol oleh waktu. Kita subjeknya, waktu objeknya. Hari ini kita sering kebalik, kita dikontrol oleh waktu. Kayak tadi loh, kita dikontrol oleh schedule. Kemudian fleksibel, luas saja, jangan kaku. Kemarin Pak saya begini, tapi sekarang kok tidak mungkin lagi ya Pak, karena ya sudah diganti saja. Kan tidak apa-apa. Fleksibel saja. Jangan terlalu kaku, karena ada orang yang terlalu kaku dengan jadwalnya, rutinitasnya, dan lain sebagainya. Ya diadaptasi saja, disesuaikan. Tidak masalah. Kemudian hargai individualitas. Menghargai individualitas itu setiap orang beda-beda. Mungkin kalau kalian kuatnya baca buku ya 30 menit, setelah itu tidur. Nah, kalau temanmu dia bisa berjam-jam baca buku, ini namanya individualitas. Temanmu yang sana dia tahan kerja, melakukan apa ini itu seharian tidak pakai tidur siang. Tapi kalau kamu kan biasa tidur siang misalnya ini. Ini namanya individualitas. Masing-masing orang beda-beda. Kamu juga tidak harus membandingkan dirimu dengan orang lain. Wah, teman saya seharian baca buku terus, malu saya juga mau seharian baca buku. Nanti kamu stres karepmu dhewe nanti. Jangan-jangan kamu baru baca buku dapat 2 lembar sudah menguap terus tidur. Tiap orang beda-beda. Hargai individualitas dirimu dan individualitas orang lain. Inilah slow living. Kata beliau, manfaat besar dari memperlambat langkah adalah mendapatkan kembali waktu dan ketenangan untuk membuat koneksi yang bermakna, baik dengan orang lain, dengan budaya, dengan pekerjaan, dengan alam, dengan tubuh, dan dengan pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita agak slow down, kita agak memperlambat sedikit, kita lebih tenang. Kemudian kita sekarang dapat waktu untuk lebih intim, lebih intens
membangun kebersamaan dengan orang lain dan juga lingkungan sekeliling kita dan juga dengan diri kita sendiri. Beliau melanjutkan, para pemikir terhebat sepanjang sejarah pasti tahu pentingnya mengubah pikiran ke kecepatan rendah. Jadi orang-orang besar itu pasti ngerti pentingnya slow living ini. Buktinya apa? Misalnya Charles Darwin menggambarkan dirinya sebagai pemikir yang lambat. Einstein terkenal karena suka nongkrong, saya bilang tadi kayak ngelamun berjam-jam menatap angkasa di kantornya di Universitas Princeton. Jadi orang-orang besar itu pasti kunci keberhasilan mereka adalah mereka bisa hidup dengan ritme yang tepat sesuai diri mereka masing-masing. Nah, kelemahan kita diburu-buru oleh fast culture tadi. Ini pentingnya sekarang kita belajar untuk memperlambat ritme. Oke, baik. Semoga sudah bisa ditangkap ya maksudnya slow living. Setelah ini kita belajar 3 gaya hidup yang banyak dijelaskan oleh Carl Honore tentang slow living. Yang pertama slow food, yang kedua slow traveling, dan yang ketiga slow parenting. Kita awali dari slow food. Seperti apa sih slow food? Tadi kan ada kritik pada fast food. Apa sih pesan dari gerakan slow food? Yang pertama jelas ya, melawan budaya fast food. Kalau fast food, makanan itu hanya dilihat jadi bahan bakarnya tubuh. Jadi hanya melihat itu. Kemudian ya biasanya makanan olahan, nutrisinya kurang, cara makannya tergesa-gesa dan lain sebagainya. Namanya fast food yang makannya mungkin tergesa-gesa. Biar cepat habis terus melakukan pekerjaan yang lain. Sementara slow food mendorong kita untuk menikmati makanan sebagai ritual yang penuh perhatian, melibatkan bahan yang berkualitas, waktu memasak dinikmati, dan kebersamaan dalam menyantapnya. Nah, ini mungkin tadi ya banyak diinspirasi di desa-desa itu kan lebih slow food. Kemudian menghargai proses memasak. Kalau di peradaban modern banyak orang mencari cara cepat masak atau tidak usah masak sama sekali, eman-eman waktunya. Tapi slow food ini menganggap proses masak itu penting. Penting meluangkan waktu untuk masak sendiri bahan-bahan segar yang dibeli sendiri. Dan memasak itu pengalaman berharga, tidak sekedar tugas, tidak sekedar kewajiban. Kalau teman-teman sudah bisa menikmati momen indahnya memasak, nah ini kalian sudah mulai masuk ke ranah slow food. Yo, ndak laki-laki, ndak perempuan. Nah, sekarang kan banyak malah yang cowok-cowok yang juga chef ya. Saya ndak tahu kalian apa bisa masak apa ndak. Tapi biasanya kalau kalian masak sendiri, itu rasanya seperti apapun, ayo saja dimakan. Sudah terlanjur dimasak. Itu nikmatnya orang masak sendiri. Saya ngalami dulu di pondok itu begitu, bisa rasanya kayak opo, anunya kayak opo, dimakan saja. Dan indah kebersamaannya, proses masaknya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, slow food itu punya visi tadi ya, bahan makan yang lokal dan berkelanjutan. Kalau fast food itu bahan-bahan yang diproduksi massal yang kadang-kadang dampaknya buruk pada lingkungan dan juga efeknya untuk industri lokal. Kalau slow food bahannya lokal, organik, musiman, sesuai musimnya. Sehingga rasanya, kualitasnya itu
dijamin. Juga mendukung petani-petani dan produsen lokal. Slow food menikmati makanan dengan perlahan-lahan, mengunyah dengan penuh perhatian, menikmati rasa dan aroma. Kalau fast food cepat yang penting. Kalau fast food makanan itu individual, sifatnya isolatif. Kalau individual itu maksudnya orang lebih makan sendiri-sendiri. Kalau slow food itu makan bisa jadi sarana mempererat hubungan sosial. Jadi bareng-bareng. Slow food ini menghargai tradisi kuliner lokal. Kalau fast food itu biasanya pakai standar global. Ini gerakan yang tadi ya diawali di Italia. Kalau yang dikagumi oleh Calhonore itu tradisi kuliner itu ya Italia dan Perancis. Itu mereka kalau makan itu ada ritualnya sendiri yang mungkin kalian melihatnya agak ribet, tapi itulah bagian dari menikmati makanan. Baik, ini satu project sendiri gimana kita mempopulerkan slow food. Boleh nanti kalian mungkin ada yang terinspirasi bikin semacam upaya ya. Yang lain-lain pakai judul fast food, kamu mungkin bikin warung yang judulnya slow food. Nanti masaknya lama ndak apa-apa, dinikmati. Jadi nanti kalau pelanggannya nggak pakai lama ya, oh ndak bisa, di sini slow food. Jadi kita santai, silakan dinikmati. Baik. Ini yang jadi fokusnya. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.